Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai OSPF. Apa itu OSPF? Bagi anak jaringan, OSPF pasti sudah tidak asing ya. OSPF itu adalah singkatan dari Open Shortest Path First, di mana OSPF adalah routing protokol yang digunakan oleh router Cisco dengan cara mendistribusikan informasi jaringan dari satu router ke router lainnya. Informasi ini akan disimpan ke dalam LSDB, yaitu Link State Database pada setiap router. Nah, di sini router itu akan mencatat begini, kita analogikannya, misalnya rumah saya ini di sebelah depan saya ada rumahnya Pak A, lalu di sebelah selatan itu rumahnya Pak B. Nah, LSDB ini fungsinya itu untuk mencatat hal tersebut. Jadi dari router ini misalnya terhubung dengan subnet apa saja seperti itu. Misalnya nanti terhubung dengan subnet 192.168.1 misalnya, lalu satu lagi 192.168.2. Nah, bagaimana cara membentuk LSDP itu? Nah, LSDP itu karena setiap informasi routing yang dalam OSPF itu disebut sebagai LSA atau Link State Advertisement. Nah, tadi jadi karena masing-masing subnet tadi kan istilahnya mengiklankan dirinya. Jadi memberitahu supaya berarti bahwa subnet ini ada gitu. Dia akan sebarkan informasi itu ke router lainnya. Nah, informasi-informasi tadi itu dikumpulkan menjadi LSDB. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, kasarnya seperti itu. Bahwa di depan rumah saya itu ada rumahnya Pak A, lalu di belakang saya rumahnya Pak B, lalu sebelah kiri dan kanan rumahnya orang yang lain begitu. Lalu kita masuk ke OSPF-nya lagi. OSPF sendiri dibagi menjadi dua ya. Yang pertama single area dan yang kedua adalah multi area. Nah, saya jelaskan dulu dari yang single area. Jadi kalau yang single area itu bahwa OSPF ini hanya terdiri dari satu area, yaitu area backbone-nya yang disebut sebagai area 0. Kenapa area 0? Itu karena karena ini kita komputer bahasnya, jadi bahwa ini saja, mungkin kalau kalian yang sudah umum dengan istilah programming, bahwa array itu kan dimulai dari 0. Nah, sama dengan jaringan itu juga sebenarnya dimulai dari 0. 0, 1, 2, dan selanjutnya, seperti itu ya. Nah, area 0 ini sebagai backbone, dan biasanya kalau single area ini, dia tidak memiliki hierarki, karena ya hanya area itu saja, hanya area 0 saja yang ada di dalam OSPF tersebut sebagai backbone-nya. Dan keuntungannya single area itu ya pertama tidak ribet stylenya, jadi kita hanya memiliki misalnya begini, ada 3 router dalam satu gedung. Nah, itu nanti ya sudah langsung dibuat saja menjadi satu area, tidak perlu dibagi-bagi menjadi hierarki area lainnya gitu. Tidak menjadi ada area 2, area 5 dan sebagainya seperti itu. Jadi nanti subnetnya juga akan digabungkan dalam satu area tersebut. Nah, akan tetapi masalahnya itu satu. Kalau misalnya jaringannya sewaktu-waktu menjadi semakin besar, itu kan akan otomatis memperbesar database yang menyimpan subnet-subnet tersebut. Misalkan pertama routernya 3, mungkin 3 atau 5 atau 7 mungkin masih tidak masalah, tapi bagaimana kalau sewaktu-waktu menjadi misalkan ada 10 atau bahkan 100. Nah, itu kalau tidak dibagi menjadi area yang lebih kecil, menjadi istilahnya hierarki di bawahnya, itu akan memperbesar database tadi untuk database tetangganya, neighbor-nya, atau tadi kita sebut dengan istilah LSDB, Link State Database. Nah, kalau semakin besar itu berarti kan memakan memori makin banyak. Sementara router itu kan memorinya ya segitu-segitu saja, terbatas. Itu akan otomatis mengurangi kinerja si router tersebut. Otomatis mungkin bisa saja ada delay ketika mengirimkan pesan dan sebagainya ya. Karena itu akan memakan resource dari router itu sendiri. Oleh karena itu, jika areanya semakin besar, maksudnya jumlah routernya semakin banyak, ada baiknya dipecah menjadi hierarki yang lebih kecil. Nah, ini yang kita sebut dengan multi area OSPF. Di dalam multi area itu tetap ya, kita perlu ada yang namanya area 0 sebagai backbone. Nah, backbone-nya itu fungsinya untuk menghubungkan area-area yang lebih kecil, maksudnya hierarki di bawahnya dengan area yang lainnya. Jadi area 0 di sini sebagai backbone-nya itu sebagai penghubung istilahnya. Jadi begini, kalian bayangkan sebagai ini gedung utama, lalu ada
backbone-nya sebagai jalur utama, lalu nanti akan dipencar menjadi ke setiap lantai. Nah, backbone-nya itu adalah area 0. Sementara nanti yang per lantai itu akan dibagi menjadi area-area lebih kecil. Misalnya nanti ada area 2, 3, 4, 5, dan sebagainya. Nah, hierarkinya itu akan di bawah dari backbone-nya. Keuntungannya apa dari multi area ini? Yang pertama tadi, routing table serta LSDB-nya lebih kecil. Kenapa lebih kecil ya? Karena yang mengatur LSDB tidak semuanya menjadi area 0 atau router-router yang di dalam jaringan backbone, tetapi juga area-area yang tadi yang hierarki di bawahnya seperti yang tadi area 2, 3, dan seterusnya itu juga akan menyimpan LSDB. Dan itu akan lebih mudah untuk dibaca juga bagi nanti network engineer atau petugas yang akan melihat ini jaringan ini terhubung dengan mana itu akan lebih mudah. Dan yang kedua ya kalkulasi shortest path first-nya akan lebih pendek. Jadi kalkulasinya juga selalu lebih pendek sama juga tidak terlalu sering. Karena kalau tadi kan multi area itu kan dipecah menjadi hierarki lebih kecil. Nah, jadi di bawahnya maksudnya, jadi backbone itu tidak akan mencatat semuanya. Jadi hanya mungkin, saya hanya terhubung dengan area ini dengan ini, misalnya area 5 dengan 10 gitu. Ya sudah, dia hanya mencatat itu, tidak lalu nanti semua router akan dia catat, tidak. Jadi otomatis memori yang digunakan kan lebih kecil di dalam routernya, sehingga akan menghemat resource dan akibatnya ya lebih efisien. Jadi akan mengurangi terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan seperti tadi yang saya sebutkan, routernya mungkin nanti akan ngadat, jadi sehingga ketika kita coba untuk sambung ke internet kok lambat atau kirim data ke lantai yang di bawahnya kok jadi ada delay dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau untuk pemanfaatannya seperti apa? Ya, pemanfaatannya itu kebanyakan di gedung-gedung. Jadi, gedung-gedung ini misalkan begini, untuk jalur utama itu saya sebutkan tadi di area 0, lalu itu sebagai backbone-nya, lalu nanti akan dipencar. Jadi nanti yang klien itu terhubungnya bukan dengan backbone, bukan dengan area 0, tetapi dengan area-area yang lainnya seperti kalau dalam contoh sini saya area 5 dan 10 ya, itu akan nanti yang akan terhubung dengan klien. Jadi klien tidak akan langsung terhubung dengan backbone-nya, karena backbone hanya sebagai jalur utama saja. Bayangkan seperti ini, pipa PDAM di luar itu, kan tidak mungkin setiap rumah itu terhubung dengan pipa utama kan, pipa yang di bawah tanah itu, tetapi nanti dari pipa utama itu nantilah yang akan disalurkan dengan pipa-pipa yang lebih kecil ke rumah-rumah. Nah, sama kasusnya seperti itu. Backbone di sini, area 0 itu adalah pipa utama PDAM istilahnya. Lalu untuk ke yang rumah-rumah itu, menggunakan tadi area yang di luar area 0 tadi, entah area 2, 3, dan sebagainya, itulah menjadi pipa yang menuju ke rumah-rumah untuk menyalurkan airnya, begitu. Nah, kalau menurut Cisco sendiri, itu ada baiknya itu untuk per area itu ya, anjurannya adalah per area itu 50 router, satu router itu maksimal 3 area, lalu jumlah neighbor atau tetangganya untuk satu router itu maksimal 60. Begitu. Itu anjuran dari Cisco-nya ya. Mungkin bisa saja lebih, tetapi ya otomatis tentu ya, karena di luar anjuran jadi akan memperlambat kinerja router tersebut, atau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu. Dan untuk kelas ASDOS ini saya tidak ada curhatan dan sebagainya sih, menurut saya sudah oke, kelas ASDOS-nya tidak ada masalah, penjelasan yang diberikan juga sudah baik, tugas-tugas yang diberikan juga sudah ya meskipun menantang tapi juga ya saya akui masih bisa dikerjakan lah, maksudnya tidak melenceng jauh dari materi, tidak. Gitu saja, jadi saya tidak ada komentar untuk kelas ASDOS ya, sudah bagus gitu aja. Oke, begitu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.